Halo guys, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah acara secangkir kopi tarot ya, untuk minggu ini. Oke, sebelum aku mulai intro-intronya dan masuk ke dalam pembacaan ya, kita lihat ada Two of Cup di sini. Tetapi kalau yang aku tadi waktu lagi shuffle gitu ya, lihat ini secangkir kopi tarot ya. Aku cepet aja ngomongnya sebelum kita masuk ke dalam pembacaan. Ini adalah readingan yang sangat umum dan ini adalah energi yang ada pada saat ini, tidak ada relasinya dengan elemen zodiak atau lagi individu tertentu. Jadi ini bebas santai ya pembacaannya, energi yang ada pada saat ini. Jadi jangan dipaksakan bisa resonate atau tidak gitu ya sama kamu. Ambil yang positif ataupun ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik. Oke. Ini ngeflip langsung ya pas aku lagi shuffle, tetapi pas lagi aku baru mulai tadi pembacaannya itu langsung ngeflip kartu ini pengen keluar. Two of Cup. Tetapi seingat aku karena baru minggu lalu gitu ya. Ini kartu juga waktu aku baca the bottom of the deck-nya, ini kartu ada di setelah kartu terakhir yang ada di bawah gitu ya. Two of Cup ini adalah kayak ada satu offer atau satu tawaran, sesuatu yang hadir yang ditawarkan sama kamu. Ini bisa perasaan, bisa satu opportunity, tetapi kalau dilihat dari kartunya gitu ya, ini adalah bisa jadi satu tawaran mengenai perasaan, mengenai cinta, perhatian, dan di sini tuh kelihatan kayak ada satu chemistry gitu ya, ada satu hal yang berhubungan dengan masalah perasaan, cinta, asmara buat sebagian dari kamu. Cuman waktu aku lagi shuffle, aku juga melihat ada tanda-tanda bahwa sesuatu yang tadinya tertutup, sesuatu yang tadinya nggak kalian ketahui, sesuatu yang tadinya kalian mungkin nggak sadar, itu terbuka gitu ya. Seperti mungkin buat beberapa mungkin ini adalah satu info, mungkin ini adalah satu rahasia, tetapi sesuatu yang tidak kalian sadari yang akhirnya sekarang muncul ke permukaan gitu ya. Di sini aku tadi waktu lagi shuffle pun melihat adanya indikasi ada hal-hal yang mungkin berupa option-option yang membuat kamu bingung. Tetapi kayak kamu tuh pada saat ini bisa jadi dalam keadaan emosi yang tidak stabil karena ada sesuatu yang membuat kamu bingung. Mungkin kamu nggak tahu harus berbuat apa, kamu nggak tahu harus ngerasain apa, kamu nggak tahu harus ngambil atau tidak. Jadi ada satu keputusan gitu yang bikin kamu tuh bingung. Nah mungkin buat beberapa ini ada sangkut pautnya dengan si Two of Cup yang hadir pada saat pembacaan minggu ini. Saat ini gitu ya, ada sesuatu tawaran yang hadir. Mungkin ada orang yang punya interest sama kalian, punya perhatian sama kalian, ataupun mungkin kalian lagi deket gitu ya, tapi kalian ngerasain ada sesuatu gitu loh antara kamu dengan seseorang tertentu, dan kayaknya kok dia juga merasakan itu. Cuman mungkin buat beberapa dari kamu belum nyampe kepada, oh gue udah jelas nih, ada apa antara gue dengan orang itu, ada perasaan apa, ada sesuatu ini apa. Tetapi mungkin buat sebagian lagi, berhubungan dengan tadi kartu yang aku lihat waktu aku lagi shuffle ya, mungkin buat beberapa dari kamu masih ngerasain bingung. Mungkin kamu lagi dekat dengan seseorang yang kok kalau dibilang teman kok kayaknya lebih gitu ya. Kalau dibilang memang lebih tapi kok dia nggak pernah menyatakan apa-apa, tidak ada satu kejelasan. Dan mungkin buat beberapa dari kamu ini seseorang yang dekat yang sudah jadi bestie kamu gitu ya, udah mungkin agak lama bersama dengan kamu,
ngobrol-ngobrol, saling tahu antara satu dengan yang lainnya, dan kamu mulai merasa comfortable, tetapi ada mungkin rasa ketidakjelasan yang membuat kamu bingung, sebenarnya perasaan dia tuh apa sih? Maunya dia tuh apa sih? Perasaan gue juga apa ya? Mau gue apa ya? Mungkin itu juga bukan hanya, mengenai orang itu, tetapi juga kamu mempertanyakan hal-hal itu, kepada diri kamu sendiri gitu ya. Oke, kita lihat The Fool. Oke, buat beberapa dari kamu kalau aku lihat kayak begini gitu ya, kamu mungkin baru itu relatif juga sih ya, kalau aku mau ngomong mengenai jangka waktu, rentang waktu itu ya relatif buat masing-masing orang. Tetapi ada sesuatu yang mungkin kamu masih dalam proses untuk bisa melewati hal tersebut, melepaskan hal tersebut, menerima hal tersebut gitu ya. Bisa jadi buat beberapa dari kamu sebelumnya pernah menjalani satu hubungan, tetapi, eee, hubungan itu mungkin tidak bisa diteruskan ya, dan mungkin hubungan itu punya arti yang dalam buat, kamu, dan itu membuat kamu mungkin sulit untuk melupakan ya, seperti Rehan, sulit untuk dilupakan gitu. Mmm, Mau Rehan laki kek, mau perempuan kek ya, tetapi ada seseorang yang sempat hadir ke dalam, kehidupan kamu yang akhirnya harus kamu relakan pergi, tetapi tidak mudah untuk melupakan mereka. Apalagi kalau misalnya di dalam hubungan itu ataupun di dalam kondisi dan situasi tersebut yang sudah kamu lalui ini memberikan pelajaran-pelajaran ya, ataupun memberikan mungkin buat sebagian bahkan bisa jadi satu trauma gitu ya. Nah, kalau yang aku lihat di sini dengan keadaan si Two of Cup dalam keadaan tegap dengan the Full card dalam keadaan terbalik, buat beberapa dari kamu ada satu keraguan di sini, ketidakpercayaan terhadap hal ini yang terjadi di dalam kehidupan kamu, event ini yang terjadi dalam kehidupan kamu, orang tertentu ini yang hadir dalam kehidupan kamu, pun terhadap diri kamu sendiri. Gua nggak yakin nih gue bisa menjalani hal ini. Gua nggak yakin, gua udah siap gitu ya. Ini seperti kayak nggak punya satu keyakinan, nggak punya satu kepercayaan gitu ya, tetapi juga merasakan satu ketidaksiapan untuk melangkah. Untuk maju ke depan dengan cerita yang lain, dengan orang yang lain, dengan, hal yang lain untuk dilakukan ataupun dijalani gitu ya. Dengan the full card dalam keadaan terbalik, gua masih belum yakin dan mungkin ketidakyakinan dan ketidakpercayaan inilah yang membuat kamu bisa jadi pada saat ini tidak juga yakin untuk mengambil opportunity ataupun tawaran yang hadir ke dalam kehidupan kamu. Ketidakyakinan kamu akan kemampuan kamu juga bisa gitu ya, kayak misalnya bukan mengenai, hubungan, tetapi mungkin ini adalah opportunity, mungkin ini adalah satu ide gitu ya, ataupun satu tawaran untuk bekerja sama, ataupun bisnis dan lain sebagainya, ataupun pekerjaan yang hadir ke dalam hidup kamu, ini juga tidak terbatas misalnya kamu dapat tawaran pekerjaan dari seseorang ataupun tawaran pekerjaan dari, eee, dari satu perusahaan gitu, tetapi juga bisa mungkin kamu datang ini, tawaran satu opportunity dari kehidupan ini untuk memulai sesuatu menggunakan skill kamu. Tetapi yang aku lihat di sini, ada satu ketidakpercayaan, ada satu keraguan gitu loh, yang membuat kamu tidak berani mengambil langkah atau tidak berani untuk jump ya. Kalau the full card ini kan, orang yang carefree gitu ya, gue udah ngelewatin banyak hal, gue, dengan
dengan keyakinan di dalam diri dia, walaupun dia nggak tahu medan apa yang dia akan mau nyemplung gitu ya, tapi dia cuma punya satu keyakinan aja, bahwa gua, mmm, bisa mengarungi ataupun menjalani hal ini. Tetapi dalam keadaan terbalik kalau yang aku lihat, ada satu kekhawatiran yang besar untuk mengambil si kesempatan ini gitu loh. Kesempatan apa ya tergantung kepada kalian masing-masing ya. Tetapi di sini dengan adanya Two of Cup ini ada satu tawaran yang hadir ke dalam kehidupan kamu. Ini antara mau diambil atau enggak, ambil atau enggak ya. Coba kita lihat sebelumnya ada apa. The Hangman dalam keadaan tegap. Oke, kalau yang aku lihat ini kayaknya ada sangkut-sangkut pautnya dengan pembacaan-pembacaan. Bisa jadi loh ya, tapi buat beberapa mungkin nggak ada. Tapi kalau yang aku lihat, kamu mungkin ada dalam satu situasi yang cukup lama, di mana kamu tidak melakukan satu action gitu ya, ataupun mungkin sebelumnya kamu pernah mengalami yang namanya digantung sama orang, terapung-apung dalam situasi yang terapung-apung, ketidakjelasan gitu ya, kamunya menanti, menunggu, tapi ya tidak ada kejelasan gitu ya, ataupun ini adalah satu hubungan, bisa jadi ini adalah satu situasi yang stagnan yang kamu lewati sebelumnya, dan pada saat sesuatu yang merupakan satu kesempatan ini hadir, kamu meragukan hal itu karena mungkin kamu juga ragu, apakah ini gue bisa, gue sanggup. Mungkin dalam keadaan buat sebagian, gue udah lama nih nggak ada di dalam satu hubungan gitu ya, ataupun di hubungan sebelum-sebelumnya, mengapa kalian misalnya agak lama ada di dalam posisi itu karena kamu ya mungkin bertemu dengan orang-orang yang tidak tepat gitu ya, sehingga waktu saat ada orang yang hadir mungkin dengan kesungguhan hati, kalian pun meragukan, tapi bukannya salah gitu ya. Pengalaman ini kan mengajarkan kita untuk lebih kritis lagi, untuk lebih jeli, untuk lebih detail lagi dalam melihat hal-hal yang kita hadapi gitu ya, nggak sembrono, nggak impulsif, nggak terburu-buru, nggak tergesa-gesa. Dan kalian kalau yang aku lihat, bisa jadi bukan berarti, nggak mau, gue nggak mau gitu ya, tetapi gue belum siap. Aku belum siap. Mungkin buat sebagian, gue belum siap, gue masih dealing dengan hal di masa lalu gue yang membutuhkan waktu dan membutuhkan gue untuk bisa, fokus ataupun untuk memberikan waktu sama diri gue untuk melumat hal tersebut ataupun untuk memproses hal tersebut untuk, bersama diri gue dulu gitu ya, which is bagus. Banyak orang di dalam apalagi dalam hubungan gitu ya, banyak orang yang kadang-kadang tidak memberikan waktu untuk dirinya untuk berproses. Dia hanya, merasa harus menyembuhkan satu luka dengan cinta yang baru, luka dengan cinta yang baru, luka dengan orang lama, dengan orang yang baru gitu ya. Sehingga tidak ada jeda di mana mereka bisa benar-benar merasa dan, memberikan waktu kepada dirinya untuk ataupun mempelajari emosi-emosi, apa yang dia butuhkan, apa yang harus dia pelajari, apa yang harus dia lihat, apa yang harus dia rubah, apa yang harus diperbaiki dan lain sebagainya. Which is, kalau yang aku lihat so far, ini dalam keadaan yang, iya kamu punya hak untuk itu, gitu loh. Kamu punya hak untuk itu dan tidak harus tergesa-gesa di saat kamu ngerasa belum siap. Apalagi di dalam hubungan ya, kalau kamu belum siap ya jangan dulu. Jangan dulu. Seven of Pentacles. Di bawahnya ya, what is rooting you?
Iya, kalau aku lihat di sini, kamu memang lagi fokus gitu ya, lagi fokus akan sesuatu, Seven of Pentacles di sini ya, lihat Kak? Lihat. Seven of Pentacles di sini, kalau yang aku lihat buat beberapa dari kamu, kamu lagi memfokuskan diri kamu di sini dengan berhubungannya dengan si koin-koin ini gitu ya. Kamu lagi fokus, mungkin di dalam karir kamu, dalam pekerjaan kamu, dalam bisnis kamu, dan mungkin buat sebagian dari kamu di dalam, masa kamu menginvestasikan diri dan fokus kamu ini, kamu mungkin ngelihat, tidak ada perkembangan yang signifikan gitu loh. Buat beberapa dari kamu ini tidak merupakan masalah, eee, bisnis, usaha, materi, dan lain sebagainya, tetapi buat sebagian mungkin bisa jadi hal itu. Kamu mungkin dalam jangka waktu yang cukup lama, kamu sudah berusaha, menginvestasikan diri kamu, berusaha berjuang, berusaha, eee, memberikan segala upaya usaha kamu akan sesuatu yang bisa jadi kamu melihat kok stagnan, kok nggak kemana-mana, kok di sini-sini aja, gitu ya. Nah, kemudian kalau yang aku lihat di sini, ada satu tawaran yang hadir, ada satu kesempatan, ada satu opportunity, ada satu peluang yang hadir ke dalam di ke dalam kehidupan kamu ya. Tapi di sini aku melihat kamu tidak yakin untuk mengambil hal ini. Gitu loh, untuk menjalani hal ini, untuk mencoba hal ini. Bisa jadi kamu lagi fokus nih di dalam, usaha kreatif kamu atau usaha bisnis kamu yang lain gitu ya, dan kamu ngelihat, "Kok nggak kemana-mana ya? Kok flat-flat aja ya? Kok kok nggak ada perkembangan, yang jelas," gitu loh. Dan buat beberapa dari kamu mungkin ini sesuatu yang sudah cukup lama gitu, "Kok di sini-sini aja? Kok nggak bergerak kemana-mana?" Padahal mungkin tanpa kamu sadari, di dalam proses itu pun kamu sudah belajar banyak hal, gitu ya. Perkembangan kamu, kadang orang hanya fokus di perkembangan, misalnya mendapatkan keuntungan, mendapatkan, apa ya, di-acknowledge sama orang, di-notice sama orang gitu ya, eee, dan lain sebagainya gitu ya, perkembangan-perkembangan di dalam, masalah usaha-usaha, karir dan lain sebagainya. Tetapi dalam masa merintis hal tersebut, banyak hal yang dipelajari, which is kadang-kadang orang tidak melihat itu, bahwa dia yang hari ini tentu saja berbeda dengan dia yang tahun lalu, dia yang 3 bulan lalu, dia yang beberapa minggu lalu, ya. Apalagi ini udah mau menjelang tutup tahun, ya, di mana sebentar lagi kita akan apa ya, membuka babak baru lagi nih, tahun yang baru gitu ya. Nah, di sini ada satu, eee, bisa jadi tantangan, bisa jadi, satu ya peluang ini. Nah, kamu sudah siapkah? Tapi di sini kalau yang aku lihat blockingnya adalah ketidaksiapan kamu, ya, ketidaksiapan, ketidakyakinan kamu. The Star card dalam keadaan tegap. The Star card itu harapan ya, harapan, mimpi, cita-cita, hal-hal yang kamu inginkan ya. Dan bisa jadi ini adalah sesuatu yang menjadi satu idealisme daripada kamu, yang membuat kamu juga mempunyai ketidakyakinan, ketidakpercayaan gitu ya, akan sesuatu di mana hal ini adalah sesuatu yang baru. Apa yang kalau yang aku lihat dari sekarang kartu-kartu ini, sekarang apa yang hadir nih kayak sesuatu yang agak berbeda dari apa yang kamu visualisasikan. Misalnya, di dalam hubungan ataupun di dalam cinta asmara, kamu bertemu dengan orang yang kriterianya berbeda dengan apa yang menjadi standar kamu. Tanpa kita sadari kadang-kadang kita punya standar-standar itu gitu ya.
dalam bisnis, dalam usaha, mungkin kita menjalani usaha kita dengan cara A yang menghasilkan mungkin bisa jadi adalah stagnansi ini gitu loh, situasi yang stagnan ini. Sehingga kalau yang aku lihat di sini, ini kayak sesuatu yang lu kayaknya ini bisa deh dilakuin, ini ada deh caranya, tapi ini sesuatu yang mungkin membuat kamu uncomfortable, sesuatu yang bikin kamu kurang nyaman gitu loh. Sehingga kamu jadi kayak ragu gitu loh, karena kamu sudah terbiasa dengan apa yang kamu jalani selama ini. Dan kadang-kadang perubahan-perubahan atau di saat ada satu perkembangan, satu transformasi itu dimulai dari satu guncangan yang besar gitu ya, di mana banyak hal yang kita harus pelajari lagi, banyak hal yang kita harus rombak, bangun, renovasi dan lain sebagainya gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita masih menjalani sesuatu dengan cara berpikir kita yang lama, kita akan mendapatkan result yang sama seperti yang sebelum-sebelumnya kita dapati gitu. Nah, jadi kalau yang aku lihat di sini tuh buat beberapa dari kalian ditantang gitu ya, ditantang untuk melakukan satu pembaharuan, satu perbaikan, satu transformasi gitu ya, dari hal yang lama ke satu hal yang baru, cara yang lama ke satu cara yang baru, misalnya situasi yang lama ke situasi yang baru. Tetapi di sini rasanya sebagian dari kamu ini masih belum ready ya, karena mungkin hal-hal yang lama itu sudah melekat, sudah membuat kamu nyaman. Nah ini tuh kayak ditantang untuk keluar dari box kamu. Ditantang untuk keluar dari box kamu. Oke, ini yang jatuh ya. Temperance dalam keadaan terbalik. Oke, buat beberapa dari kamu, you just simply belum seutuhnya pulih dari situasi yang sebelumnya, dari event yang sebelumnya, dari hal yang sebelumnya kamu lewati, kamu belum pulih, kamu belum sembuh, kamu merasa gua perlu untuk ada di dalam proses ini dan mengolah, mengunyah gitu ya, memproses hal-hal ini, which is nggak ada salahnya ya. Tapi di sini masih ada kebimbangan-kebimbangan ya. Buat beberapa dari kamu mungkin masih belum stabil, mungkin di dalam keuangan kamu, finansial kamu, pekerjaan kamu, bisnis kamu dan lain sebagainya. Buat sebagian ini bisa jadi masalah mengenai cinta asmara, di mana emosi-emosi kamu, perasaan kamu masih belum stabil, kamu masih punya banyak hal yang perlu kamu perbaiki dan kamu masih ada di dalam proses dan perjalanan itu ya. Jadi belum siap untuk melangkah. Oke, kita lihat Eight of Cup. Iya benar. Kalau yang aku lihat ini sebagian dari kamu ini baru saja meninggalkan tapi udah datang yang baru. Oke. Baru saja meninggalkan tapi udah ada satu hal yang baru yang hadir ke dalam kehidupan kamu. Di sini kamu mungkin konflik juga gitu ya, di mana kamu aduh gue masih ribet nih sama yang ini. Gue masih belum siap gitu ya. Gue maunya apa, gue mau ngelakuin apa, gue mau ngapain gitu ya, masih belum siap dan bisa jadi buat sebagian dari kamu ada hal-hal yang bersangkutan dengan trauma yang dimana kamu masih butuh waktu untuk bisa steady lagi gitu ya kan, Wheel of Fortune ya, melakukan perubahan. Pernah dengar nggak? Waktu beberapa saat yang lalu aku
mendengarkan lagu di Lestari ya, soal berduka. Tapi ini mungkin buat beberapa dari kamu bukan mengenai itu ya. Tapi berduka itu kan bukan semata-mata hanya karena kehilangan seseorang, ditinggal seseorang, tetapi juga banyak hal yang bikin kita kadang-kadang berduka gitu loh, punya perasaan-perasaan kecewa dan lain sebagainya. Dan mungkin pada saat range waktu gitu ya, buat beberapa dari kamu masih punya emosi-emosi yang kurang stabil, nggak menentu dan lain sebagainya. Tapi jangan jadikan itu satu hal yang permanen karena maksudnya gini, mungkin pada saat ini apa yang kamu ingin dengar bukannya orang berusaha untuk membangun diri kamu. Ayo positif, ayo kuat, ayo kamu harus tegar, kamu harus maju lagi, kamu harus kuat lagi, kamu harus berani lagi, kamu harus menjadi kuat. Kadang-kadang kita perlu memberikan izin sama diri kita sendiri untuk merasakan emosi-emosi itu. Karena dari situlah kita terbentuk gitu loh. Dari situlah kita belajar, dari situlah kita terbentuk gitu ya. Dari hal-hal seperti itu juga banyak hal yang kuat sekali membentuk kita. Dan kadang-kadang banyak juga orang yang tidak memberikan izin pada dirinya untuk membiarkan dirinya merasakan perasaannya, merasakan dirinya dalam melewati masa-masa seperti ini. Di mana dia mungkin masih ada kecewa, masih ada sedih, masih ada marah, masih ada ketidakterimaan, masih ada hal-hal yang bikin dia sakit gitu loh. Seperti nih ya, kalau kamu ngelihat nih, ini nih adalah luka ya. Luka yang tadinya tuh mungkin kalau kamu ngelihat readingan secangkir kopi tarot beberapa 2 minggu lalu mungkin ini masih merah gitu ya, masih merah dan masih terlihat kulit kering dan lain sebagainya yang luka yang sedang dalam proses mengering dan aku udah sering cerita masalah itu. Waktu awal ya proses luka itu, waktu awal gitu ya, ini tuh karena kena kompor. Ini karena kena kompor. Waktu awal dia sakit tapi abis itu aku tidak rasa gitu ya, tidak rasa karena aku langsung tempelin obat dan seperti numb aja. Tapi hari keesokannya di saat aku mengajak dia untuk beraktivitas karena aku tiap hari harus masak, harus apa gitu ya. Waktu aku mulai beraktivitas, aku merasakan sakit perih, sakit linu gitu ya. Tapi di dalam gitu loh, di dalam. Dan tapi aku ya harus terus melakukan kegiatan aku sehari-hari, harus terus masak, harus terus ini gitu ya, pekerjaanku juga di situ. And nothing I can do about it. Selain mengobati dia terus gitu ya, mengobati dia. Tapi aku terus ngeliat gitu ya, ngeliat. Dan waktu dan luka ini membutuhkan waktu untuk akhirnya rasa-rasa sakit itu pergi. Karena dia sudah muncul sel-sel baru dan membangun. Dan itu butuh proses. Nggak bisa dilakuin apa-apa. Walaupun udah dikasih obat, walaupun dikasih apa gitu ya. Dan waktu udah mau kering itu, dia akan gatel sekali. Dia akan gatel sekali di mana itu akan menggoda banget gitu loh untuk digaruk, untuk dikelopekin gitu ya. Dimana kalau aku sampai ngelopek ataupun aku menggaruk, dia akan berdarah lagi gitu loh. Karena masih ada tuh perih-perihnya, masih ada sakit-sakitnya, masih ada linu-linunya, kalau kena air masih perih segala macam. Dan aku nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu ya, selain mengizinkan dia untuk memulih ya, untuk pulih gitu. Nah ini kalau yang aku lihat,
kamu sedang dalam proses, ya. Di mana kamu mungkin pada saat ini menemukan hal-hal lain, ini bisa jadi kamu lagi broken heart, kamu lagi mengalami baru saja meninggalkan sesuatu di sini ya, kalau yang aku lihat meninggalkan sesuatu, di mana kamu masih belum siap, kamu masih belum tahu kamunya masih mau kemana. Di mana aku sangat mengerti sekali, gitu ya. Aku sangat mengerti sekali. Ya, kita di dalam poin-poin di dalam hidup kita, di dalam tahapan-tahapan hidup kita, kita pasti ketemu kok hal-hal semacam itu. Kita pasti punya beberapa macam scar, ya. Dalam kehidupan tuh nggak ada yang nggak babak belur, nggak ada yang nggak kena goresan, nggak ada yang nggak kena lecet-lecet di dalam kehidupan. Apalagi misalnya mereka udah berapa puluh tahun, itu mereka pasti ngadepin yang namanya win, yang namanya lose, yang namanya jatuh cinta, yang namanya putus cinta, di mana mereka senang, bahagia, kecewa, sedih. Kita itu punya perasaan dengan berbagai macam wajah, berbagai macam sisi. Tapi buat beberapa dari orang mungkin menghadapi sisi-sisi yang membuatnya rasa nggak enak, nggak nyaman gitu ya, mereka nggak mau. Tapi kalau yang aku lihat di sini, berilah izin sama diri kamu sampai kamu merasa siap. Kamu tidak perlu, aku barusan ngobrol sama seorang anakku ya. Aku barusan ngobrol di mana dia pada pagi ini punya rasa kecewa dan punya rasa sedih. Dia mencoba sesuatu dan dia tidak bisa masuk itu, gitu ya. Aku hanya bisa mendengarkan, gitu ya. Aku hanya bisa mendengarkan dan aku bilang sama dia di saat aku ngomong, sebelum aku ngomong ya, maksudnya suggestion-nya aku ataupun dari sisinya aku bisa ngomong segala hal yang sangat bijaksana karena aku tidak ada di dalam posisi dia. Tapi aku mungkin pernah ada di dalam posisi dia dan aku tahu rasanya. You don't need to be okay right now, gitu loh. Kamu tidak perlu menjadi di saat kamu sedang baru saja kehilangan, baru saja meninggalkan, baru saja melepaskan, baru saja ditinggal dan lain sebagainya, baru saja menghadapi satu kekecewaan. Tidak ada yang menuntut kamu untuk langsung menjadi baik-baik saja. It's okay to be not okay, ya. Tidak apa-apa, tidak mengapa. Waktu kamu tidak baik-baik saja. Itu bukan sesuatu kriminalitas, itu bukan sesuatu yang jahat. Justru di saat kamu membiarkan dirimu merasakan perasaanmu, kamu memberikan keleluasaan bagi dirimu untuk berekspresi, di mana banyak sekali orang berusaha memalingkan wajahnya, berusaha menutupi, berusaha lari dari perasaannya sendiri, sehingga perasaan itu menjadi satu luka yang tersembunyi. Ya kan, kalau misalnya kita tahu, oh lukaku di sini gitu ya, aku tahu harus mengobatinya dengan cara apa. Misalnya ada di dalam organ, misalnya kita mengadakan check up, kita tahu apa luka kita, apa penyakit kita, apa yang perlu kita lakukan, kita tahu kita harus melakukan apa sama diri kita, kita tahu treatment apa yang kita butuhkan, kita tahu harus pergi kemana, kita tahu orang spesialis macam apa yang harus kita datangi dan lain sebagainya. Kalau kita mengetahui apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita pulihkan, apa yang harus kita ubah, karena dari situlah waktu kita mau melihat sesuatu yang banyak kali orang ngelihat ini adalah sesuatu yang tidak nyaman untuk dilihat gitu ya, hal yang menimbulkan perasaan-perasaan yang gak nyaman waktu kita melihat dan waktu kita memproses itu ya, itu segala macam. Mungkin waktu kayak bisa digambarin waktu kita ngunyah itu penuh duri, pahit gitu ya, pedas, menyakitkan dan lain sebagainya, tapi kita harus bisa melumat itu sampai dia bisa ditelan, dan itu nggak mudah. Itu nggak mudah ya. Tetapi di saat kita membiarkan diri kita untuk
merasakan, oh ya gue marah, kenapa gue marah? Misalnya karena hal ini. Kenapa gue bisa marah dengan hal ini? Karena gue nggak mendapatkan ini. Kenapa waktu gue nggak mendapatkan ini, gue marah? Nah, itu akan membuat kamu bisa menemukan hal-hal lain, ya. Ibaratnya kayak misalnya kamu waktu masih teenager ya, eee, umumnya banyaknya gitu ya, teenager-teenager gitu ya, anak-anak tuh kan kamarnya berantakan ya. Eee, Waktu kita nyuruh mereka untuk membersihkan, kamar, nggak usah masalah teenager ya, kita kadang-kadang misalnya, apa ya, lemari kita ataupun, kamar kita ataupun rumah kita dalam keadaan yang berantakan gitu. Gudang misalnya ya, yang kita sumpel gitu ya. Terus suatu hari kita harus ngebersihin, apa ya, merapihkan. Emang ini mulut rasanya pengen merepet aja gitu ya, tetapi waktu kita lagi mulai punya kemauan untuk membersihkan itu, kita kadang-kadang nemuin hal-hal yang kita bahkan lupa. Nah, ini yang kadang-kadang terjadi dengan trauma. Ya, kita kadang-kadang punya hal-hal yang kita taruh di gudang, di dalam diri kita taruh di dalam gudang gitu ya, yang kita nggak sadar itu ada di situ. Nah, waktu kita lagi mau membuka diri dan mengizinkan diri kita nih, lagi dalam proses ini, lagi ngebongkar nih, lagi bener-bener membongkar diri kita dan melihat gitu ya, kita nemuin hal-hal, ya ampun, dulu tuh gue pernah begini dan kayaknya mungkin hal ini yang menyebabkan gue bisa jadi selalu aja dealing dengan orang yang salah, selalu aja dimanfaatin, selalu aja mungkin ketipu, selalu aja punya satu marah ataupun punya indikasi dalam hal-hal tertentu yang membuat gue masuk ke dalam masalah. Nah, ini kalau yang aku lihat adalah proses pemulihan ya. Buat beberapa dari kamu, kamu baru saja meninggalkan, eee sesuatu, hubungan bisa jadi, pekerjaan bisa jadi, satu bisnis lain bisa jadi, satu hal yang sudah kamu tinggalkan karena kamu lihat, bahwa hal ini, sudah tidak, apa ya, relevan lagi ataupun kamu sudah tidak udah expired lah intinya ya di dalam, kehidupan kamu, udah nggak baik untuk kamu, sudah tidak sehat untuk kamu, sudah tidak berguna untuk kamu, sudah harus pergi dan mencari ataupun menuju ke hal lain ataupun, ke tujuan lain yang lebih baik, ya yang bisa membantu kamu juga untuk diri kamu. Di mana, eee, ya kamu punya punya apa ya, punya hak untuk melakukan itu dan itu bukanlah sesuatu yang salah. Kalaupun kita men-turn down over seseorang dikarenakan kita belum siap, ya nggak apa-apa, gitu loh. Tapi pikirkan dulu, gitu loh. Pikirkan apakah memang ini, apa ya, ya dipikirkan dulu sebelum mengambil langkah, gitu. Dan di sini bukan sesuatu yang salah, gitu ya, tetapi, apa ya, bukan masalah kamu gagal atau tidak gitu ya, tetapi saat kamu misalnya sedang terpuruk, the most important thing is how you get back up gitu loh. Maksudnya kamu bagaimana cara kamu untuk bangkit kembali, ya. Dan di sini juga kalau kamu memang belum siap untuk menerima apapun itu yang hadir, bukan berarti berleha-leha, kayak tadi aku bilang masalah luka, bukan berarti dibiarkan saja, tetapi juga kita berusaha diobati, tetapi juga kita juga terus melakukan apa yang harus kita lakukan gitu ya, dengan me-recognize apapun itu yang harus kita pulihkan, apapun itu yang harus kita ubah, apapun itu yang harus kita perbaiki, tapi life must go on, the show must go on. Waktu ini terus berjalan gitu loh. Jadi kitanya pun, nggak terus berkubang. Cuman selalu kayak mungkin pada saat ini kamu sedang tidak baik-baik saja. Tapi kamu juga harus punya semangat untuk
menjadi lebih baik dari apa yang kamu sekarang ini, gitu loh. Jadi maksudnya ngomong, apa ya, menekankan sama diri kamu, "Oke, maybe I'm not okay right now, tapi mungkin besok atau lusa atau, di kemudian hari gue bakal baik-baik saja." Gitu loh, dan kamu punya usaha dan semangat untuk bisa dan memberikan yang lebih baik buat diri kamu, oke? Ini adalah pembacaan untuk secangkir kopi tarot minggu ini. Terima kasih udah nongkrong di sini, sampai ketemu di pembacaan selanjutnya. Namaste.